Halo guys, ketemu lagi di jalan-jalan kita kali ini ke museum lagi guys, ke Powerhouse Museum yang terletak di Central. Powerhouse Museum ini adalah salah satu museum yang cukup besar ya, dan memiliki berbagai macam koleksi yang sangat-sangat menarik. Nah, pertama kali kita masuk di sini dia ada kayak exhibition kain-kain perca yang digunakan sebagai salah satu art ya, art living. Sangat menarik ya. Kain perca yang tidak berguna menjadi sesuatu karya seni yang indah ya. Dan terus ini juga ada satu lokomotif yang tertua yang sudah ada sejak tahun 1855 ya. Di sini kalian bisa lihat lokomotif zaman dulu guys, bagus banget ya, keren banget ya. Gak nyangka kalau orang-orang zaman dulu itu bisa menciptakan benda yang berkualitas tinggi ya. Kalian bisa lihat itu semua. Memang tentu saja mereka sudah melakukan preservasi sejarah ya, sudah diperbaiki, tapi ini semua asli guys. Nah, ini adalah first class. Sofanya empuk seperti itu ya. Ini di bagian gerbong luarnya. Terus ini second class ya, untuk juga masih bagus ya, walaupun tidak ada sofanya tapi hanya berupa kayu. Dan ini yang third class guys, jadi lebih terbuka dan lebih sederhana ya, seperti transportasi umum seperti itu. Dan di sisi lain dari museum ini kalian juga bisa lihat ini kayak kereta kencana mungkin ya, sangat bagus ya bentuknya juga. Terus di hall ini tuh bukan memuat berbagai macam alat transportasi, dan ini adalah lokomotif yang lain. Dan di sebelah sana kita lihat ini secara lebih detail ya. Dan kalau kalian dilihat di atas itu juga kayak ada pesawat-pesawat ya. Nah, ini adalah tombol-tombol di lokomotif untuk mengoperasikan lokomotif itu sendiri ya. Dan ini tram, mungkin suatu hari nanti kita akan pergi ke tram museum juga, kita akan kasih tunjuk kalian. Dan ini tuh kayak jadwal ya, jadwal kereta ya, jam berapa kemana. Kalau sekarang kan udah digital ya guys, jadi kalau dulu nih masih pakai kayu-kayu kayak gini gitu loh. Dan ini beneran dulu tuh menggunakan ini gitu, dari mana ke mana, akan stop di mana gitu kan. Dan itu ada kapal-kapal di atas, kapal-kapal perang ya, yang digunakan pada zaman dulu. Terus di situ juga ada exhibition microcars, nanti kita lihat ya itu. Nah, ini perjalanan ke angkasa ya, juga sangat menarik ya. Di sini ada berbagai macam transportasi. Dan ini adalah microcars. Jadi tuh sempat booming guys zaman dulu tuh menggunakan mobil-mobil kecil ya, atau city car. Dan kalau kalian lihat ini microcars ini rodanya 3. Jadi mobil-mobil ini bukan mobil mainan atau mobil eksibisi, tapi ini benar-benar mobil yang dipakai pada zaman itu. Bagus ya guys. Jadi ada berbagai macam model. Ada juga yang seperti becak di sana atau bemo ya. Ada macam-macam dari berbagai macam merek ya. Dan kalau saya pribadi itu merasa pergi ke museum selalu menyenangkan, selalu menemukan hal yang baru. Mungkin ini udah yang ke-5 kali atau ke-4 kali saya pergi ke Powerhouse Museum ini, dan selalu ada eksibisi-eksibisi di luar exhibition permanen ya. Kalau kayak tadi kan kayak tren atau kayak lokomotif itu permanen, mereka akan ada selalu di situ. Tapi kayak micro car ini hanya temporary, jadi temporary exhibition
yang hanya dalam waktu periode tertentu saja kalian bisa nikmati. Dan itulah juga salah satu sebab kenapa pergi ke museum itu selalu menyenangkan, karena akan selalu ada kejutan gitu. Tapi kalau kalian bukan tipe orang yang demen sejarah atau demen segala sesuatu yang berbau sejarah dari masa lampau, ya mungkin perjalanan ke museum bukan tipe kalian gitu. Tapi kalau saya sangat menyukai hal-hal seperti ini, karena bahwasanya ketika kita belajar dari masa lampau, kita bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik, ya kan guys. Jadi kita nggak harus selalu belajar dari pengalaman kita, tapi kita juga bisa memperkaya diri kita dengan belajar dari pengalaman orang lain, atau ya pengalaman dari sejarah itu sendiri, ya kan. Dan terus ini juga ada exhibition musik juga. Ini juga bukan permanent exhibition. Dan kalau kalian lihat ini kayak bentuk organ gitu dari zaman lampau. Dan ini kayak gabungan musik kayak harpa gitu. Tapi ini bukan dari China loh guys. Ini Eropa. Antara harpa dan piano ya. Gitu loh. It is so precious instrument gitu loh. Sangat berharga. Sangat mengandung nilai sejarah tinggi. Dan kalau kalian lihat itu kayunya juga masih bagus gitu ya. Mungkin piano zaman sekarang gak sebagus ini gitu untuk kualitasnya, dari segi kualitasnya gitu kan. Dan ini adalah berbagai macam instrumen alat musik ya, keyboard atau apapun yang ada pada zamannya. Tentunya mungkin sekarang udah gak ada lagi ya yang seperti ini. Tapi bagaimana mereka menyajikan ini sebagai sebuah instrumen yang mudah dinikmati, sangat menghibur. Itu saya sungguh sangat kagum ya dengan museum-museum yang ada di Australia ini. Mereka sangat baik sekali dalam melakukan eksibisi dan juga mengedukasi masyarakatnya. Dan bagi warga negara Australia atau bagi masyarakat pada umumnya di sini, mereka sangat menyukai pergi ke museum karena pertama gratis, terus juga mereka bukan budaya yang selalu pergi ke mall ya, tapi lebih ke cultured things, doing the culture things like going to the museum gitu, seperti itu. Nah ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui suatu benda seni, artefak sejarah dengan menggunakan teknologi. Dari sini kita bisa tahu apa sih yang terjadi pada benda seni ini gitu. Apakah ini benda seni yang palsu atau asli, atau sejak kapan, ada kerusakan di mana. Dengan sistem teknologi yang seperti X-ray ini, mereka bisa mempelajari asal-usul dari benda seni ini dan keasliannya. Dan kalau ini kalian tentu tahu ya, ini bagaimana kita mengukur tuanya atau umur dari sebuah pohon dengan melihat lapisan kambium yang ada di dalam pohon itu. Kalian masih ingat nggak ini? Ini pelajaran IPA kalau nggak salah waktu SMA. Kita bisa mengukur itu sudah berapa lama umur dari pohon ini ketika ditebang ya. Jadi sebenarnya sangat menarik guys. Terus juga ada exhibition tentang permainan-permainan zaman dulu ini, kayak apa ya? Permainan pacuan kuda gitu mungkin, pakai dadu ya kan. Siapa yang menang duluan gitu kan. Terus juga ada interaktif. Nah ini permainan anak sekarang nih ya enggak. Kalau kalian pindahin tangan kalian ke kanan, ke kiri, what will be happen? So bagaimana ini juga mungkin kayak Tetris mungkin ya, atau apa. Dan ini interaktif, ini ada di museum gitu. Terus ini kayak bermain bola dan sangat dinikmati oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi ada selalu cara bagaimana membuat museum itu menyenangkan. Dan ini juga catatan sejarah ya, apa yang digunakan ketika orang pergi ke bulan ya kan. Postcardnya, terus apa yang mereka pakai. Lalu ini adalah cerita bagaimana sejarah
department store lah gitu, atau retail, shopping retail. Ya kan, ini bagaimana dulu mereka menggunakan itu advertising. Ya, mereka udah ada iklan tuh dari zaman dulu gitu. Dan ini adalah contoh-contoh iklan. Terus bagaimana mereka display, mereka punya produk, itu juga sudah ada sejak zaman dulu ya kan. Dan ini juga kayak permainan interaktif guys. Ini sangat menyenangkan sih, saya suka banget. Jadi kalian bisa pilih gitu kan, yang mana yang mau kalian dandanin gitu kan. Apakah si ibu, si bapak, si adik, atau si kakak. Terus kalian bisa pilih katalognya, ada girls clothing ya kan. Mulai dari baju, mulai dari stocking ya kan, mulai dari sepatu. Dan karena kan Australia ini kan adalah dipengaruhi oleh English ya, English culture ya, England culture gitu. Jadi ada topinya juga gitu kan. Ya, ini menyenangkan sih. Jadi kayak pergi ke museum tapi kita bisa bermain-main gitu kan, untuk coba-coba gitu. Ya, nggak tahu sih kalau kalian suka apa enggak, tapi kalau saya pribadi, saya sangat menyukai pergi ke museum dan melakukan interactive things like this. Dan ini semua free guys, kalian cuma perlu waktu untuk datang ke sini dan bermain-main. Dan easily ketika pergi ke museum itu kita bisa menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam ya. Terus kita habis itu kita bisa pergi ke museum terdekat, ke restoran terdekat. Dan biasanya di museum itu juga ada cafe guys. Jadi kalau kalian tuh museum minded kan, biasanya kalian akan menghabiskan waktu yang sangat lama ya. Kayak saya menghabiskan waktu 4 jam aja itu nggak habis museumnya gitu loh. Dan kalau kalian lapar, jadi kalian bisa makan dulu di cafe yang ada di museum. Terus kalian continuing again gitu untuk mengeksplor dari museum itu. Ya kan, ini kalau untuk ladies kan, kalian lihat di sini lebih lengkap daripada anak perempuan ya. Dan terus nanti dia akan bilang, ini loh harganya total, kamu gimana gitu. Dan ini bagian science guys sih, juga ada science-nya. Dan ini saya belum explore habis, tapi ya kalian bisa lihat di situ ketika kalian ini namanya plasma ball. Apa yang akan terjadi ketika kalian menaruh tangan kalian di plasma ball. Terus juga ini untuk bermain-main dengan blocks ya. Oke, so tunggu apa lagi, datangi museum Anda, and thank you for watching guys. Bye.